pertama dari kondisi di luar Jawa Bali, kasus hariannya dalam 7 hari sebesar 73 kasus. Kasus aktifnya sudah turun 98,99%, fatality rate-nya 3,12 dan recovery rate-nya 96,71%. Kalau kita lihat per pulau itu rata-rata sudah perbaikan 97 sampai 96% di antara itu. Dan kalau kita lihat level assessment di 27 provinsi tidak ada di level 4 dan tidak ada di level 3. Kemudian yang di level 2 ada 18 provinsi, ini lebih kepada kapasitas respons yang sedang atau terbatas, namun dari segi tingkat level kesehatannya adalah di level 1 dan 9 provinsi di level 1 dengan kapasitas respons memadai, yaitu NTB, Sumut, Sulbar, Lampung, Kalsel, Maluku Utara, Kepri, Gorontalo, dan Aceh. Dan 10 provinsi tingkat vaksinasi dosis satunya di level memadai atau 70%, yaitu NTB, Sumut, Kepri, Gorontalo, Kaltim, Jambi, Kalteng, Babel, Sulut, dan Kaltara. 14 provinsi level sedang atau antara 50 sampai dengan 70%, dan 3 provinsi level terbatas atau di bawah 50%. Kemudian di tingkat kabupaten kota di luar Jawa Bali per 18 Desember tidak ada di level 4, namun di level 3 ada 2 kabupaten yaitu Sumba Tengah dan Teluk Bintuni. Nah, tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa akan ada perpanjangan tanggal 24 Desember sampai dengan 3 Januari. Ini 11 hari mengikuti mekanisme dari Nataru. Nah, ini berdasarkan level assessment pandemi. PPKM level 1 meningkat dari 159 kabupaten kota menjadi 191 kabupaten kota. Level 2 turun dari 193 menjadi 169 kabupaten kota. Kemudian level 3 turun dari 64 menjadi 26 dan level 4 tetap 0. Recording stopped. Pengaturan PPKM untuk 24 Desember sampai dengan 2 Januari tetap berpedoman pada instruksi Mendagri nomor 66 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 saat Nataru, kecuali untuk hal-hal yang belum diatur maka disesuaikan dengan level assessment COVID di daerah masing-masing. Kemudian terkait dengan vaksin booster akan dilakukan revisi Perpres dan Permenkes dan pemerintah akan mengupayakan ini secepatnya dan proses ini sedang melakukan kajian dosis ketiga dari beberapa produsen antara lain Pfizer, Sinovac, AstraZeneca yang sedang berproses di Badan POM. Nah, kemudian arahan Bapak Presiden beberapa opsi untuk vaksin booster juga akan dipersiapkan untuk menggunakan vaksin merah putih, vaksin yang dikembangkan BUMN dengan Baylor, kemudian vaksin kerjasama dalam negeri, termasuk yang masuk dalam program merah putih adalah UNER dan Biotis, kemudian Bio Farma dan Baylor College, kemudian Kalbe Farma, Genexin, dan JBio dan Anhui, plus vaksin Nusantara. Ini akan segera dimatangkan dan disiapkan regulasinya, termasuk regulasi daripada harga masing-masing vaksin tersebut. Kemudian kami juga sampaikan laporan realisasi PEN seperti minggu lalu. Targetnya dalam pelaksanaan ini klaster kesehatan itu saat sekarang dan prognosanya diharapkan tetap sekitar 90,3% dari pagu yang dicapai dalam berbagai program, di mana di sini klaster kesehatan sampai saat sekarang ini masih 68,6%, Perlinsos 86,4%, program prioritas 74,2%, dukungan UMKM dan korporasi sudah hampir realisasikan dan insentif usaha sebesar 100% atau 63,8%.
triliun. Tadi dalam rapat dengan Bapak Presiden kami sampaikan skenario. Jadi kalau skenarionya tergantung daripada efek dari Omikron. Nah tentu kalau ini semua terkendali kita berharap pertumbuhan ekonomi sesuai dengan apa yang direncanakan dalam APBN, yaitu 5,2% pertumbuhannya di tahun 2022. Namun apabila ada bumpy, ada efek yang mirip dengan Delta, maka pemerintah mempersiapkan fiscal space. Nah saat sekarang fiscal space yang ditangani dan disiapkan untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional itu adalah 52 triliun. Dan tadi kami sampaikan bahwa dalam dana PCPEN tahun ini itu diperkirakan realisasi sebanyak 90%. Artinya ada 10% sisa anggaran. Nah sisa anggaran yang 10% itu juga bisa digunakan di tahun depan untuk sebagai buffer perlindungan sosial. Demikian, terima kasih.